Halo, Halo selamat Bu. pagi. Halo Bu, halo. Oke, selamat pagi teman-teman. Baik, kita menunggu teman-teman yang lain untuk hadir. Kita berdoa terlebih dahulu. Ingat hari ini adalah hari terakhir untuk penilaian lisan khusus tengah semester ya. Mari teman-teman kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ketika Ibu Ika panggil, tolong jawab hadir. Ya. Grade 9 BU tanggal 23. Marvel. Hadir. Calvin. Yasin. Hadir. Lovena. Hadir. Nolan. Halo Bu. Hadir. Cecil. Aubrey. Bentar, Aubrey tidak ada. Stephen. Hadir. Wilbur. Wilbur hadir. James. James hadir. Jason. Jason hadir. Faiz. Hadir. Rafael. Hadir Bu. Kevin. Kevin tidak ada. Rico. Gary. Hadir. Pawan. Hadir. Stephanie. Stephanie tidak ada. Kylan. Hadir. Singi, Kylan jangan lupa nanti hari ini presentasi ya, terakhir soalnya. Jenis. Cencen. Hadir. April. Hadir. Jolin. Kailin. Cecil. Sabel. Hadir. Eni. Oke, yang tidak ada 4 orang, Aubrey, Kevin, Stephanie, dan Jolin. Ini Jolin waktu kemarin hari Senin masuk nggak sih Jolin? Wilbert? Dia masuk Bu. Senin masuk ya. Ke sekolah masuk, tapi ketika Zoom tidak mau masuk ya. Heran ini si Jolin ini. Ampun deh. Oke, baik teman-teman. Silakan kameranya dibuka. James, tolong untuk foto. Dan siap-siap untuk Calvin, Lovena, Aubrey, Faiz, Kevin, Pawan, Kellen, Singi, Chen, Jolin, Sabel, Eni. Hari ini terakhir untuk ambil nilai. Jika hari ini tidak ada, terpaksa Ibu nilai kosong. Ya. Karena sudah tidak ada waktu lagi, besok sudah harus masukin nilai kalian. Oke, silakan teman-teman. Siapa mau presentasi? Kemarin sudah ada yang ngasih ke video ke Ibu Rika, tapi Ibu mau kalian silakan share di Bu sini. Rika boleh bantu share Bu. Kamu kirim ke mana? Ke Ibu ya? Saya share ke Ibu dari WhatsApp. Ya, tahan dulu. Oke. Coba Ibu buka dulu ya. Oh, bisa. Oh, udah. Oke, Ibu angkat. Ibu share ya. Bentar.
Sebentar ya, kok menghilang. Oke, bisa kelihatan ya teman-teman ya. Oke, kita mau ada ketawanya dulu ya. Iya, sahabatku. Pada suatu hari, hiduplah dua orang sahabat. Mereka bernama Shelly dan Yenny. Mereka bersahabat selama 3 tahun lamanya. Shelly dan Yenny saling menyayangi, bahkan banyak orang mengira bahwa mereka saudara kandung. Setiap hari sebelum berangkat ke sekolah, Shelly selalu pergi ke rumah Yenny untuk bersama berangkat ke sekolah. Pada siang harinya, sesuai dengan rencana yang mereka telah sepakati sebelumnya, mereka akan pergi ke swalayan yang tidak berada jauh dari sekolah. Mereka pergi ke swalayan untuk membeli sebuah kado dan kue yang akan mereka berikan untuk Nenek Shelly. Nenek Shelly adalah orang yang baik. Ia selalu baik dan ramah kepada Yenny, walaupun Yenny bukan cucu dari sang nenek. Bukan hanya itu, Nenek Shelly juga terkadang memberikan nasihat dan uang saku cuma-cuma kepada mereka. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, tetapi belum juga ada kabar yang pasti dari Yenny. Sembari menunggu kedatangan Yenny, Shelly membaca novel yang sebelumnya dibeli di toko buku langganan mereka bersama Yenny. Membaca novel adalah hobi yang dimiliki Shelly. Berbeda dengan Yenny yang lebih memilih untuk bermain basket. Meskipun hobi mereka yang berbeda, tetapi mereka tetap dapat bersama. Bila ada latihan basket di sekolah, maka Shelly selalu setia menunggu Yenny sembari mengerjakan tugas atau sekedar hanya melanjutkan membaca novel. Aduh, Yenny kemana ya? Tanya Shelly dalam hati. Shelly yang merasa panik terhadap Yenny karena sudah 3 jam setelah dirinya menunggu dan tidak ada kabar pasti dari Yenny. Shelly, teriak seorang remaja yang berada tidak jauh dari keberadaannya. Maaf, tadi aku harus membersihkan lapangan sebelum pulang, karena aku lupa mengerjakan tugas matematika, jawab Yenny. Dengan wajah kesal sekaligus kasihan setelah mendengar alasan yang diberikan Yenny, akhirnya Shelly memutuskan untuk pergi ke swalayan. Kan aku udah pernah bilang kalau ada tugas ini langsung dikerjakan malamnya. Shelly memberi nasihat kepada Yenny dengan sedikit marah. Setelah sampai di tempat yang mereka tuju yaitu swalayan, mereka langsung segera membeli kue dan memilih kira-kira kado yang mana yang pantas untuk Nenek Shelly. Shelly dan Yenny memutuskan untuk memberi baju sebagai hadiah yang akan mereka berikan kepada nenek. Baju berwarna kuning yang colok dengan kulit nenek yang berwarna cukup cerah membuat mereka merasa itulah hadiah yang pas dan cocok untuk mereka berikan kepada nenek. Bagi Yenny, Nenek Shelly adalah neneknya juga karena Nenek Shelly juga selalu menyamankan kasih sayang yang ia berikan kepada Shelly dan Yenny. Maka dari itu, Yenny selalu menyayangi semua keluarga Shelly. Bagi Yenny, mengeluarkan uang itu tak masalah asalkan nenek atau keluarga Shelly yang lain bahagia. Setelah selesai membelikan kebutuhan apa saja yang mereka inginkan, mereka memutuskan untuk pulang. Karena mereka sudah ditunggu di rumah nenek oleh keluarga Shelly. Maka dari itu mereka memutuskan untuk cepat-cepat pulang. Sesampainya di rumah, mereka segera disambut oleh keluarga Shelly. Keluarga Shelly sudah menganggap Yenny sebagai keluarga, kebersamaan yang tidak bisa didapatkan di dalam keluarga Yenny. Dapat ia dapatkan di saat bersama dengan keluarga Shelly. Selain itu, baik keluarga Shelly juga memperhatikan Yenny. Yenny hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Selain itu, ayah Yenny sering pergi meninggalkan Yenny untuk mencari uang bergadang di luar kota. Dengan kata lain, Yenny selalu merasa kesepian, bahkan kadang enggan untuk pulang ke rumah. Ibu Yenny telah lama bercerai dengan ayahnya, kurang lebih semenjak Yenny berumur 11 tahun.
Semenjak ayah dan ibunya bercerai, Yeni tidak pernah bertemu dengan ibunya. Ia tidak pernah merasakan perhatian dari seorang ibu semenjak kedua orang tuanya telah resmi bercerai. Oleh karena hal itu, Shelley selalu berada di dekat Yeni karena ia tidak ingin sahabatnya merasa kesepian, karena baginya persahabatan itu bukan hanya dapat dikatakan di mulut saja, tapi dibuktikan dengan nyata. Analisis unsur intriknya dan ekstrinsiknya. 1. Unsur instriksi. A. Tokoh. Shelley, Yeni, nenek. B. Penokohan. Shelley, baik, rajin, pintar. Yeni, baik, dan malas. Neneknya, baik. Latar. Sekolah, swalayan, dan rumah nenek. Sudut pandang. Dalam penulisan cerpen ini, penulis menuliskan cerpen dengan menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena dalam penulisan cerpen menceritakan kisah orang lain. Temanya persahabatan, amanat. Amanat yang disampaikan dari cerpen di atas adalah kita harus menyayangi orang lain walaupun kita tidak ada berhubungan darah dan saling mengerti satu sama lain. 2. Unsur ekstrinsik. Latar belakang masyarakat. Latar belakang yang ditulis dari cerpen di atas yang telah disampaikan penulis adalah adanya kasih sayang dari lingkungan sekitar yang membuat menguatnya persahabatan yang diceritakan oleh penulis. Nilai-nilai terkadang dalam cerpen. A. Nilai budaya. Nilai budaya yang dapat kita pelajari dari cerpen di atas adalah kuatnya persahabatan yang masih terjalin di antara mereka, walaupun perbedaan sifat yang mereka miliki. Nilai moral. Nilai moral yang dapat kita ambil dari cerpen di atas adalah kita harus senantiasa meminta maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu kepada sahabat terdekat sekalipun. Oke, yuk kita berikan aplaus kepada hasil video PPT-nya Faiz. Bagus ya, tentang persahabatan. Oke, sekarang Faiz, kenapa sih kamu ambil tema ini, Faiz? Karena sahabat penting, Bu. Terus? Kan kamu tidak cari judul bukan judul, apa sih namanya? Nama pengarangnya ya? Iya, Bu. Tidak ada atau memang dia kamu lupa untuk tulis di situ? Kan ini Lupa, Bu. Tapi ada nama pengarangnya kan? Halo? Ada. Halo. Terus kenapa kamu ambil tema ini? Karena kamu pikir ya itulah karena memang ada Mandarin lagi apa tentang persahabatan, makanya kamu ambil gitu, niatnya seperti itu. Ya. Iya. Oke. Silakan, terima kasih Faiz. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain. Ibu, Jason, kenapa Jason? Ibu, ini Rafael, Bu. Rafael, kenapa Rafael? Karena di sini nggak kelihatan kamunya. Kenapa Rafael? Kenapa? Loviana mau presentasi. Oke, silakan. Oke, Ibu share screen dulu. Silakan, Loviana. Iya. Halo. Ya, udah silakan. Oh iya. Hari ini saya akan menceritakan cerpen Si Itik Buruk Rupa, kisah tentang penerimaan diri walaupun berbeda.
Kisahnya berjalan seperti ini. Suatu hari terlihat seekor ibu itik sedang mengerami telur-telurnya. Satu persatu, telur tersebut menetas. Namun, betapa terkejutnya ibu itik saat melihat salah satu anaknya berbeda. Anak itik tersebut memiliki warna abu-abu dan berbadan besar, berbeda dengan anak lain. Dalam hati, si induk berkata, "Benarkah ia anakku? Dari mana dia mendapat muka seperti itu?" Ketika mereka berenang pun, hewan lain mulai berbisik-bisik. Siapa itu? Dia sangat jelek, berbeda dengan saudaranya yang lain. Semua hewan, bahkan saudaranya sendiri mengejek si itik buruk rupa. Si itik merasa sedih dan memutuskan untuk pergi seorang diri. Ia pun berjalan ke sana kemari dan bertemu sebuah burung. Ia pun berpikir itulah tempatnya. Namun ketika ketahuan ibu burung, si itik buruk rupa langsung diusir. Dengan perasaan yang sedih, ia melanjutkan perjalanannya, tak tahu tujuannya. Saat sedang beristirahat di pinggir sungai, si itik mencerminkan dirinya dalam refleksi air. Namun ia langsung menangis melihat dirinya yang begitu jelek. Saat itu, melihat rombongan saya mati, ia iri melihat kecantikan para angsa tersebut. "Kenapa kamu bersedih?" sapa salah satu angsa. "Aku sedih karena jelek dan tidak bisa seperti kalian," jawab si itik dengan sedih. Rombongan angsa hanya tertawa. "Siapa yang bilang kamu jelek? Kamu sangat cantik sekali," jawab angsa tersebut. Rombongan angsa mengajak si itik buruk rupa untuk mendekati tepi sungai. Betapa terkejutnya si itik saat melihat angsa lain yang sekarang ia tidak lagi melihat sosok buruk rupa, namun sesosok angsa putih yang sangat cantik. Kini, ia bukan lagi itik buruk rupa lagi. Si itik pun ikut berenang bersama angsa lainnya. Kisah si itik buruk rupa ini juga dikenal sebagai The Ugly Duckling, adalah cerpen lama yang ditulis oleh penulis dan penyair asal Denmark Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen adalah seorang penulis yang produktif drama, perjalanan, novel, dan puisi. Namun, ia paling dikenang karena dongeng. Popularitas Andersen tidak terbatas pada hanya anak-anak, tetapi ceritanya mengungkapkan tema yang melampaui usia dan kebangsaan. Dongeng Andersen, yang telah diterjemahkan ke lebih dari 125 bahasa, telah menjadi budaya tertanam dalam kesadaran kolektif Barat, dan mereka telah menginspirasi film, drama, balet, dan juga film animasi. Kisah si itik buruk rupa ini bertema tentang seekor bebek yang merasa rendah diri karena berbeda dengan yang lain. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya yang menganggapnya jelek. Kisah ini memiliki beberapa tokoh. Yang pertama tentu saja adalah si itik buruk rupa. Ia begitu rendah diri karena selalu diejek, tapi meskipun begitu, ia adalah pribadi yang kuat. Kemudian ada induk itik dan saudara-saudaranya. Walaupun mereka adalah keluarga si itik, mereka tidak memperlakukannya dengan adil dan juga sering mengejeknya. Lalu ada tokoh samping yaitu burung-burung, dan ada angsa-angsa yang membantu si itik menyadari bahwa ia juga adalah sebuah angsa. Kisah ini berlatar di tepi sungai, dan ada juga tertulis bahwa latar suasananya sempat sedih ketika si itik berjalan sendirian. Dan cerita si itik buruk rupa memiliki alur cerita maju atau progresif, karena kisahnya dimulai dari seekor bebek yang menetas, lalu sejak kelahirannya ia selalu diejek, hingga akhirnya ia dapat menemukan tempat dan keluarga yang sebenarnya. Dan kisah ini bersudut pandang orang ketiga, di mana kita bisa melihat percakapan antara tokoh-tokohnya. Cerpen ini berstruktur menjadi 3 bagian. Paragraf pertama adalah bagian orientasi, dan paragraf kedua adalah bagian komplikasi. Dan paragraf yang ketiga sampai akhir cerita adalah bagian evaluasi. Dari cerita si itik buruk rupa, kita bisa mendapatkan banyak pelajaran yang berharga. Salah satunya yaitu kita perlu menerima diri apa adanya. Banyak dari kita mudah menilai diri lebih rendah ketika kita melihat orang lain. Namun kita tidak perlu berubah hanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Perbedaan kita adalah yang membuat kita masing-masing lebih unik.
Banyak orang pikir kisah ini hanyalah tentang bebek yang berubah menjadi angsa yang cantik. Tetapi kisah ini sebenarnya mengisahkan angsa yang menyadari bahwa dirinya sebenarnya adalah sebuah angsa yang cantik sejak awal. Bahwa selama dia diejek, selama dia membenci dirinya dan berpikir bahwa dia sangat jelek, dia sebenarnya adalah seekor angsa yang berharga. Terima kasih. Oke, bagus ya. Ini Thomas Alva ini istilahnya. Hans Andersen ini bagus sekali loh. Dia dongeng-dongengnya walaupun klasik tapi bagus. Ibu kasih sampai sekarang masih suka untuk baca dongeng. Ya, oke, kita berikan applause kepada Loviana, bagus sekali. Silakan, siapa lagi kira-kira teman-teman? Tidak ada? Bu, aku mau presentasi. Silakan. Oh ya, sebentar. Faiz. Tadi kamu tuh alurnya alur apa ya? Kayak tadi nggak disebutin deh alurnya deh. Alurnya apa ya? Nggak tahu. Oke, silakan tadi yang mau presentasi siapa tadi? Sambil menunggu Faiz mencari jawaban. Pawon kan sudah buat. Ayo Pawon. Aubrey. Ini siapa ini? Ini siapa ya? Pawon, Bu. Oh, Pawon. Mana Pawon kok suaranya nggak ada, Nak? Share sound dulu, Nak. Share screen terus share sound. Bu, alurnya campuran. Kenapa campuran? Hari ini aku akan presentasi tentang cerpen. Bu, ada suara? Ada. Judul cerpennya Arin dan Mimpinya. Arin berasal dari keluarga yang cukup harmonis yang terdiri dari ayah, ibu, dan dengan 2 anak perempuan mereka yaitu Arin dan Rati. Karena terbatasnya dana, sejak SMP Arin sudah bersekolah jauh dari orang tuanya. Dia tinggal bersama saudara di keluarga ibunya. Seringkali ia merasa ingin bersekolah bersama keluarga ibu, ayah, dan 1 adiknya. Tapi sayangnya ia sudah terlanjur meminta kepada orang tuanya untuk tinggal dan bersekolah dengan bibinya yang tinggal sangat jauh dari tempatnya berada. 3 tahun sudah berlalu, Arin meminta kepada orang tuanya supaya setelah lulus SMP, ia melanjutkan ke sekolah negeri dekat dengan orang tuanya. Permintaan itu dikabulkan oleh ibunya, tetapi ayahnya sedikit keberatan. Kenapa kamu pindah, Rin? Apakah ada masalah di sekolahmu sehingga kamu ingin pindah? Tanya ayahnya. Tidak ya, Arin ingin pindah sekolah karena Arin ingin mencari pengalaman lebih banyak dari di sekolah lain, jawab Arin. Lalu bagaimana dengan bibimu? Apakah dia setuju dengan keputusanmu itu? Tanya ayahnya. Dengan berat hati Arin menjawab, aku belum bicara kepada bibi, tetapi pasti aku akan menyatakan padanya segera. Arin sebenarnya tahu jika orang tuanya berasal
Ratan bukan karena dia harus tinggal bersama bibinya, namun karena mereka tidak mampu untuk menyekolahkan Arin di sana. Arin pun bimbang dan ragu. Di satu sisi dia ingin kumpul lagi bersama orang tuanya. Di sisi lain dia tahu ayahnya tak punya uang untuk menyekolahkannya. Hari demi hari berlalu, Arin semakin rindu kepada keluarga kecilnya. Tak jarang dia selalu menangis hingga larut malam. Bibi Arin pun menyadari apa yang Arin rasakan saat ini. "Kamu kenapa, Nak?" tanya bibinya. "Aku baik-baik saja kok, Bulet. Aku hanya sedang kelelahan," jawab Arin. Sebenarnya bibinya pun sudah mengetahui apa yang sedang Arin rasakan, tetapi dia tak mau menambah beban Arin saat ini. "Nah, Bibi akan selalu mendoakanmu. Bibi juga akan selalu mendukung apa yang ingin kamu lakukan. Berusahalah dengan giat untuk mendapatkan keinginanmu." Nasihat bibinya. Setelah mendapatkan nasihat itu, Arin menjadi semangat. Meskipun Arin belum membicarakan masalah kepada bibinya, dia tahu bahwa bibinya akan selalu mendukungnya. Beberapa hari setelah itu, Arin mendapat kabar bahwa sekolah SMAN 1 Bumi Putra di dekat rumah orang tuanya mengadakan lomba pidato dan pemenangnya akan diterima bersekolah di sana dan mendapatkan beasiswa. Arin pun mengikuti lomba pidato itu dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Dia pun memberitahukan kabar gembira itu kepada orang tua dan bibinya. Pada awalnya mereka belum menyetujuikan, namun setelah mendapatkan penjelasan dari Arin, akhirnya permintaannya diperbolehkan oleh orang tua dan bibinya. Tapi sayang, pihak sekolah sempat menahan Arin karena prestasi-prestasi dari dirinya. Sekolah tidak mengizinkan Arin pindah ke SMA lain karena ia membawa prestasi cemerlang. Tetapi setelah mendesak kepada kepala pimpinnya, akhirnya Arin diperbolehkan pindah. Ia sangat senang sekali. Ia juga sedih ketika ia berpamit dengan teman-temannya yang sayang padanya. Arin memesan kepada temantemannya untuk selalu Tolong semangat dan dipercepat ya. giat dalam belajar Siapa? dan juga Pawon, tidak tolong dipercepat, melupakannya. Pawon. Ketika Kan ini kalau nggak salah masuk 8 menit tahun nih. ajar baru, Arin pun bisa kembali Cuma 2 menit. berkumpul bersama orang tuanya. Ia berkumpul bersama ayah, ibu, dan adiknya. Rasa rindu yang sangat mendalam dapat berkumpul bersama keluarga. Walaupun makan dengan lauk sambal akan terasa lebih nikmat bila berkumpul bersama. Oke, silakan. Silakan dijelaskan. Selanjutnya, unsur instruksi tema kebersamaan keluarga. Latar rumah bibinya, sekolah Arin, rumah Arin, sedih, bahagia, haru, dan malam. Alurnya maju, tokoh Arin, bibi, dan ayah. Penokohan Arin penyayang, pintar, berkemauan tinggi. Bibi penyayang, baik. Ayah pesimis, baik. Sudut pandang
orang ketiga tunggal. Gaya bahasanya, penyerang menyampaikan cerita dengan bahasa yang praktis dimengerti tanpa kiasan sehingga kiasan praktis dimengerti. Selanjutnya unsur ekstrinsik, nilai-nilai dalam cerita, moralnya saat tokoh Bibi mendukung apa yang akan dilakukan oleh Arin. Perjuangan saat Arin tak berputus asa dengan nasibnya. Kekeluargaannya saat Arin berkumpul bersama keluarganya. Latar belakang penulis. Penulis menjumpai beberapa fenomena di masyarakat, wacana terpisahkan keluarga, akhir keadaan. Fenomena ini banyak terjadi di masyarakat oleh alasannya ialah itu penulis ingin menginspirasi tiruana masyarakat khususnya yang mempunyai keadaan yang sama untuk terus berjuang. Alasannya ialah setiap ada problem niscaya yang ada jalan keluar. Presentasi aku selesai, terima kasih. Oke, tadi itunya siapa sih pengarangnya? Pawan? Pengarangnya siapa ya? Ya. Tahu nggak pengarangnya siapa sih? Nggak tahu deh. Aku nggak ke search. Maksudnya di situ tidak dicantumkan pengarangnya atau bagaimana? Apa kamunya lupa? Lupa. Oke. Mengapa kamu ambil tema ini? Karena dekat ke hidup kita. Oke. Emang tadi temanya tentang apa? Tentang tentang Arin, dia sekolah jauh dari rumah, terus dia kangen sama rumah, terus dia paling terakhir dia kembali sekolah di dekat rumah. Oke. Kira-kira kamu akan melakukan hal yang sama atau tidak? Bersekolah jauh dari rumah. Mungkin. Iya. Negara mana yang akan kamu ambil? Mungkin ke Cina. Cina, barengan sama Cece kamu ya. Oke, terima kasih. Apakah ada lagi teman-teman? Masih ada waktu? Skylen? Aubrey? Halo. Silakan. Saya Bu. Ya, cepetan. Waktunya sudah mau habis nih. Lima menit lagi atau 5 cm, Chen? 5 menit lagi. Halo Ibu, saya mau presentasi tentang cerita pendek yang berjudul 5 menit lagi. Ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihat gadis kecil yang berwujud manis itu. Kata nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda, jawab pria itu. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir mengenakan jaket berwarna coklat. Dia anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruhnya untuk segera pulang. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya, aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah, 5 menit lagi, jawabnya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya.
5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nah, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu. Lagi-lagi anaknya memohon. Ayah, 5 menit lagi ya. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya, ayah. Pria itu hanya mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, Anda ternyata seorang ayah yang sabar ya, kata nenek itu. Pria itu pun tersenyum kecil lalu menjawab, anak sulungku terbunuh oleh supir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku meskipun hanya 5 menit lagi. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain yang lainnya. Padahal sesungguhnya aku yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, menikmati kebersamaan, dan melihat canda tawanya. Tema cerita tersebut adalah tentang keluarga. Alur ceritanya alur maju. Latar ceritanya ada di taman bermain atau taman kota. Penokohan nenek itu bersifat baik hati, ayahnya sibuk, tidak punya terlalu banyak waktu untuk anaknya. Gadis kecil berbaju kuning, baik hati dan suka bermain. Anak laki-laki yang menggunakan jaket berwarna coklat, baik, butuh kasih sayang dari anaknya. Latar suasananya ramai dan haru. Amanat dari cerita ini, hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini, berikanlah pada seseorang yang kita kasihi. 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal selamanya. Terima kasih. Dan sorry Chan, ini ceritanya katanya anaknya yang meninggal. Jadi berarti bapak itu bawa anak siapa di taman itu Chan di cerita itu? Anak sulungnya meninggal. Terus dia nggak mau ngulangin kesalahan yang sama karena. Oh, berarti ini anak yang kedua gitu ya? Ya. Oke. Anak sulungnya meninggal karena tertabrak ya. Jadi dia sekarang memberikan waktu kepada memberikan waktunya untuk kepada anaknya. Oke, bagus. Kamu ambil cerita ini. Pengarangnya siapa, Jen? Jen? Nggak ada Ibu pengarangnya. Saya dapat dari Google. Oh, jadi dia pengarang tersembunyi. Karena ceritanya diubah-ubah juga. Jadi ada ini ya. Terus ada yang ini kamu lain. ubah juga tidak? Atau memang ini masih orisinil? Jadi ini cerita yang orisinil ya. Oke, dari dari pengarang yang lain. Oke, terima kasih Chen. Kenapa kamu ambil cerita ini, Chen? Karena zaman sekarang orang tua kan terlalu sibuk kerja, terus anaknya juga terlalu sibuk main di dunia sendiri. Jadi kayak kalau baca kayak cerita itu tuh nginspirasi orang aja. Untuk menginspirasi orang. Nah, bagaimana dengan kehidupan nyata kamu? Apakah kamu mengalami hal yang sama seperti anak di cerita ini atau tidak? Enggak. Kamu sibuk dengan dunia kamu sendiri atau kamu peduli dengan lingkungan? Enggak, soalnya jam kerja mama sama jam sekolah aku kan sama, dari pagi sampai sore. Jadi malamnya quality time sama family. Oke. Dan luar biasa loh. Kokohnya Chen ini nungguin Chen dari pagi sampai sore. Ini itu yang bawa mobil si Koko apa gimana itu? Kokoh. Oh, Koko yang bawa mobil. Kasihan banget. Ibu sebenarnya sih pengen ajak Kokomu masuk ke dalam, tapi kan pandemi yang tidak boleh bawa. Kau dulu